Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Tiara Damayanti dengan NPM 1914151060. Saya seorang mahasiswa jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan suatu jurnal yaitu dengan judul Pengaruh Penambahan Natrium Bisulfit dan Pencucian Etanol Bertingkat terhadap Kualitas Tepung Porang Amorphophallus Molleri Blume. Saya mendapatkan jurnal ini dari Jurnal Penelitian Hasil Hutan volume 34 nomor 3. Adapun pokok bahasan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. 1. Pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat latar belakang. Porang sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat, terutama di wilayah Jawa Timur. Porang yang memiliki kadar glukomanan yang tinggi, baik untuk diet dan kesehatan. Dari segi budidaya, tanaman porang mudah dikembangkan karena tidak mempersyaratkan kondisi tapak yang khusus. Indonesia mengekspor tepung dari umbi porang seharga 4,5 US per kilogram, namun mengimpor glukomanan murni seharga 250 US per kilogram. Peningkatan kualitas tepung porang dapat dilakukan dengan pencucian bertingkat estimatis untuk mendapatkan kadar glukomanan yang tinggi. Etanol yang digunakan dapat menghilangkan kalsium oksalat dari umbi porang yang dimana dapat menyebabkan rasa gatal. Adapun tujuan penelitian yaitu meningkatkan kualitas tepung porang dengan pencucian bertingkat menggunakan etanol dalam berbagai variasi konsentrasi dan waktu perendaman untuk meningkatkan kadar glukomanan. Yang kedua ada metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Adapun alat yang digunakan seperti bejadel gelas, oven, timbangan analitik, pipet, tabung Pyrex, GCMS, dan alat bantu analisis lainnya seperti alat pengukur tingkat kecerahan warna Precis Color Reader WR10. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu bahan kimia, antara lain natrium bisulfit, etanol, air destilasi, dan keripik porang. 1. Karakterisasi tepung porang. Karakterisasi tepung porang meliputi kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, kadar karbohidrat atau nilai kalori, kandungan Fe dan Ca. Yang kedua, perendaman dengan natrium bisulfit atau bisa dibilang dengan tahap 1. Dapat kita lihat pada gambar 1 ini, yang dimana terdapat 3 perendaman, yaitu menggunakan yaitu perendaman yang pertama, perendaman dengan natrium bisulfit 0,5%, yang kedua, perendaman dengan natrium bisulfit 0,75%, yang ketiga, perendaman dengan natrium bisulfit 1%. Menggunakan lama perendaman selama 10 menit, 15 menit, dan 20 menit yang dapat menghasilkan uji derajat putih. Yang ketiga ada pencucian bertingkat menggunakan etanol atau bisa dibilang tahap 2. Pada gambar 2 ini, keripik porang terpilih terdapat 3 pencucian dengan etanol yaitu 30%, 40%, dan 50%. Dengan variasi waktu yang berbeda atau bisa dibilang uji glukomanan. Selanjutnya ada analisis data. Analisis komponen kimia dilakukan menggunakan alat gas chromatography mass spectrometry atau GCMS pylorisis. Selanjutnya ada analisis data. Tahap 1 dianalisis dengan uji perbandingan rata-rata. Dan tahap 2 menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan jumlah ulangan sebanyak 3 kali. Ketiga, ada hasil dan pembahasan. Pada tabel 1 dapat kita lihat terjadi perubahan karakteristik tepung porang sebelum dan sesudah perlakuan. Karakterisasi tepung porang. Peningkatan kadar air pada tepung setelah perlakuan diakibatkan penambahan air pada larutan etanol saat pencucian.
Peningkatan kadar karbohidrat pada tepung porang ini dapat diakibatkan penambahan kadar air yang pada saat pencucian menggunakan etanol. Penurunan kandungan Fe dan Ca tepung porang tidak akan mengurangi kandungan zat besi dan kalsium dari tepung porang. Yang kedua itu perendaman natrium bisulfit. Dapat kita lihat pada tabel 2 ini, derajat putih tepung porang sebelum perlakuan sebesar 63,69% dapat meningkat sampai 67,89% pada konsentrasi 1% selama 10 menit. Selanjutnya ada tabel 3 yang menunjukkan bahwa lama perendaman tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai derajat putih. Perendaman dengan natrium bisulfit dapat mencegah reaksi pencoklatan, yang dimana derajat putih atau kecerahan merupakan salah satu parameter kualitas tepung porang. Selanjutnya ada tabel 4, hasil pencucian bertingkat tepung porang menggunakan etanol dengan variasi konsentrasi dan waktu pencucian. Hasil penelitian pencucian bertingkat pada tepung porang dapat meningkatkan kadar glukomanan dari 12,86% menjadi 38,11%. Pencucian bertingkat menggunakan etanol. Kadar glukomanan hasil pencucian bertingkat lebih rendah, namun penggunaan etanol dengan konsentrasi yang lebih kecil. Pencucian menggunakan etanol dilakukan untuk menghilangkan kadar kalsium oksalat. Dugaan rendahnya kadar glukomanan ini diakibatkan oleh proses ekstraksi yang kurang sempurna oleh etanol. Hal ini yang mempengaruhi kadar glukomanan adalah tingkat kehalusan tepung yang dibuatnya. Selanjutnya ada tabel 5 yaitu komponen kimia tepung porang. Komponen kimia utama porang merupakan turunan kelompok karbohidrat dan lemak. Komponen kimia utama porang adalah yang pertama 1,6 anhidrobetade glukopiranose. Yang kedua 1 alfa 2 beta 3 beta 4 alfa siklopentanetetrol. Yang ketiga siklopropil karbinol. Yang keempat asetisasid atau CAS etilisasид. Yang kelima ada hexadesanoic acid. Adapun kesimpulan pada penelitian ini, penambahan natrium bisulfit pada tepung porang dapat meningkatkan derajat putih tepung porang sebanyak 6,59%. Pencucian bertingkat dengan etanol pada tepung porang dapat meningkatkan kadar glukomanan dari 12,86% menjadi 38,11%. Proses pencucian dengan etanol tidak mengurangi kadar zat besi dan kalsium dari tepung porang. Kandungan glukomanan tepung porang dari nganjuk tidak berbeda dengan kandungan glukomanan dari yang lainnya. Komponen kimia utama porang asal nganjuk adalah 1,6 anhidrobetade glukopiranose. Selanjutnya ada 1 alfa 2 beta 3 beta 4 alfa siklopentanetetrol. Selanjutnya ada siklopropil karbinol, asetisasid atau CAS etilisasид, dan hexadecanoic acid. Sekian presentasi jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.